Selamat datang di kanal M-Skill, yang mana niatnya mau membuat channel dengan nama Mr. Skill, tapi kelupaan huruf R-nya sehingga sekarang menjadi M-Skill saja. Harga 5 juta yang dimaksud pada video kali ini adalah total harga untuk prosesor unitnya saja, tidak termasuk keyboard, monitor, stabilizer, dan lain-lain. Bisa kita lihat hasil pencarian di sini, kartu grafis dari AMD RX 570 yang 4GB, ternyata sudah bisa memainkan game AAA seperti RDR2. Bahkan di sini ternyata pengetesannya pada resolusi 1080. Sekarang ayo kita lihat harga dari kartu grafis tersebut di toko ijo. Harga di sekitaran 750.000 sampai 800.000 adalah untuk kartu grafis bekas. Di sini ada yang jual bekas dengan stok 5 biji, jadi kemungkinan bekas mining. Ada juga yang menjual kartu grafis ini versi 1 slot, ini adalah kartu grafis khusus yang dibuat untuk mining. Tapi sebaiknya dihindari saja, karena biasanya ribet di instalasi drivernya. Dan inilah contoh kartu grafis bekas yang sebaiknya dibeli, ada banyak port lengkap. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, harga bekas dari RX 574GB adalah sekitar 800 ribuan. Komponen selanjutnya adalah prosesor. Sebagai acuan adalah Intel 12100F, dan saya ambil kesimpulan harganya untuk yang versi box ada kipasnya sekitar 1,3 jutaan. Ada juga yang menjual di bawah harga itu, tapi ternyata itu adalah semacam harga paket, jadi kita harus membeli beserta komponen lainnya di toko tersebut. Menurut saya, beli beberapa komponen sekaligus di satu toko ada keuntungannya sendiri, biasanya harga kirim yang lebih murah. Tapi kita akan menghitung harga standar untuk prosesor ini di angka 1,3 jutaan. Kita juga akan menghitung harga terendah untuk setiap komponen sebagai bahan pertimbangan. Komponen termurah bisa dari harga bekas. Sekarang kita akan membandingkan harga prosesor Intel tersebut dengan AMD Ryzen. Harga bekas untuk Ryzen 3100 ada di angka 900 ribuan. Tapi sayangnya, menurut user benchmark, performa 3100 sangat lebih rendah dari 12100F. Bahkan Ryzen 3600X saja masih kalah melawan prosesor murah meriah dari kubu Intel ini. Padahal, harga 3600 yang non-X saja sudah setara harga prosesor Intel tersebut. Maka dari itu, kita akan memilih motherboard untuk Intel. Di sini kita akan menggunakan Mobo Sariah A610M. Harga termurah Mobo ini ada di angka 950.000 dari merek Kyo. Di sini juga ada Mobo dari merek ternama juga di harga 1,1 sampai 1,2 juta. Untuk itu, kita akan mencantumkan harga standar di angka 1,1 juta dan termurahnya 950.000. Mobo-mobo tersebut biasa menggunakan memori RAM DDR4. Di sini ada opsi memori bekas 4GB dengan harga 78.000. Menurut saya, jika dana kurang cukup, bisa mengorbankan RAM daripada prosesor atau bahkan kartu grafis. Memang, prosesor, kartu grafis, bahkan SSD bisa dijual kembali ketika upgrade, namun membutuhkan waktu lama, jadi dana tidak bisa kembali dengan cepat. Misalkan bulan berikutnya, kita ada tambahan dana 600.000. Jika kita memilih opsi upgrade dari GPU 1,5 juta ke GPU 2,1 juta, maka GPU yang lama harus dijual dulu. Itu pun mengasumsikan harga jualnya sama dengan harga beli. Namun jika kita mengorbankan memori dengan membeli RAM bekas murah di awal, dengan tambahan dana 600.000 di bulan berikutnya, kita bisa tinggal membeli RAM yang diinginkan. Sekarang kita akan membandingkan bagaimana jika membeli komponen-komponen tersebut di satu toko saja. Seperti disebutkan di awal-awal, jika kita membeli beberapa komponen sekaligus di satu toko, kita bisa mendapatkan harga pengiriman paket yang lebih murah. Bahkan terkadang harga totalnya lebih murah dari harga satuan. Namun, terkadang harganya lebih mahal. Seperti Mobo Gigabit ini, di toko ini harganya lebih mahal 5.000 dari harga rata-rata yang telah kita cantumkan. Di sini saya akan mencantumkan harga termurah yang ditawarkan toko ini, yang mana kita masih bisa mendapatkan Mobo dari merek ternama, yaitu MSI. Untuk RAM, karena tidak ada yang bekas atau di bawah 100.000, maka kita
akan memaksimalkan speknya, tetapi beli satu dulu, yaitu Samsung 8GB yang 3200 MHz. Dan berikut adalah tabel perbandingan harga sejauh ini. Daftar berikutnya adalah SSD, di mana kita akan memakai NVMe agar performanya sedikit maksimal. Kapasitas untuk tujuan gaming AAA, saya menyarankan minimal adalah 250 atau 256 GB. Dan dari toko yang kita cari, kita mendapatkan SSD dari merek yang cukup ternama, PNY. Sedangkan NVMe dengan merek yang masih lumayan bagus, seperti merek Kio ini, di toko luar kita bisa mendapatkannya di sekitar harga 325.000. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah, kita bisa memilih opsi bekas, namun disarankan untuk memilih bekas yang bermerek terkenal seperti Samsung. Berikut adalah daftar komponen yang bisa kita ambil sejauh ini. Sejauh ini kita sudah mendapatkan prosesor, mobile SSD, RAM, dan yang terakhir kita akan mencari power supply. Di toko ini, ada power supply semurah 145.000, namun saya sangat menyarankan untuk minimal power supply yang bersertifikat 80 plus polos. Di sini saya akan mengambil power supply merek Enlight yang 450 watt, dan menurut saya, 450 watt adalah daya minimal yang dibutuhkan. Itu juga sudah termasuk pertimbangan kalau kita akan membeli kartu grafis yang lumayan gahar, yaitu RTX 2060 yang memiliki asupan daya maksimal 160 watt. Power maksimal dari RX 570 juga masih sedikit lebih kecil dari itu, yaitu 150 watt. Dan 80% dari 450 watt adalah 360 watt. Daya dari prosesor adalah 60 watt, jadi 160 watt dari kartu grafis ditambah 60 watt dari prosesor adalah 320 watt. Komponen yang lainnya memiliki daya yang lumayan rendah, jadi jika kita asumsikan daya yang diambil keseluruhan sistem adalah 360 watt atau sedikit di atasnya power supply 450 watt, masih bisa menangani sistem gaming PC ini. Kalau tetap merasa tidak puas, kita bisa beralih ke 500 watt. Di sini ada power supply dari Deepcool 80 plus 500 watt. Hati-hati tertukar antara rating 80 plus yang asli dengan rating 80 yang cuma judul. Seperti contoh berikut. 80 di sini adalah cuma tempelan, bukan rating 80 plus yang sebenarnya. Hati-hati juga untuk tergoda membeli power supply yang bermerek. Seperti merek Cooler Master ini, di sini tidak ada rating 80 plusnya. Menurut saya, masih lebih baik membeli power supply yang bekas, tetapi memiliki rating 80 plus yang asli, seperti merek FG berikut. Karena power supply memang jarang yang rusak, kebanyakan orang menjualnya karena ingin upgrade. Sebagai contoh, power supply Corsair berikut memiliki rating 80 plus, bahkan masih bersegen dijual karena tidak terpakai. Jadi kemungkinan besar, si penjual sudah punya yang lebih bagus dan baru. Berikut perbandingan harga untuk power supply tersebut. Casing PC sebenarnya opsional, kita bisa saja menjalankan komponen-komponen yang sudah ada, tanpa casing. Namun, kalau memang menginginkan casing bagus, di sini ada casing dual chamber murah, dari merek lokal Digital Alliance, N30 SE di harga kurang dari 400.000. Tapi perlu diingat, pembelian casing biasanya akan memakan ongkos pengiriman terbesar, jadi opsi termurahnya adalah membeli casing jadul bekas di toko komputer terdekat. Di toko pertama yang kita beli banyak komponen, juga menyediakan casing, tapi tidak terlalu banyak pilihan. Bahkan di sini, harganya lebih mahal dari casing dual chamber merek lokal tadi. Kabar baiknya, kita bisa beli seluruh komponen dari toko tersebut dengan satu kali pengiriman melalui jasa kurir, seperti JNE Trucking, karena hitungannya harganya adalah setiap 10 kg. Dan akhirnya kita bisa melihat keseluruhan total budget dari ketiga opsi yang kita telah buat. Opsi menarik ada di pilihan termurah, dengan total harga di bawah 3 juta tanpa kartu grafis. Karena kita bisa memiliki RTX 2060 bekas dengan merek bagus di harga sekitar 2,1 juta.
Dengan demikian, kita masih bisa memiliki opsi di angka 5 juta lebih sedikit yang sudah termasuk ongkos kirim dengan kartu grafis RTX. Kalau memang menginginkan 5 juta pas, bisa memilih power supply bekas yang lebih murah, atau nego kartu grafis RTX yang di bawah 2 juta. Namun, perlu diingat catatan-catatan yang telah ada sebelumnya dalam pembuatan daftar ini, seperti memori RAM yang masih 1 keping, atau SSD yang cuma 250 GB, dan lain-lain. Kekurangan-kekurangan tersebut bisa ditebus di bulan depan atau ketika ada kesempatan untuk upgrade, karena sistem utuh sementara ini sebenarnya untuk pengujian kartu grafis bekas, terutama RTX bekas, harus segera diuji. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silahkan didiskusikan di kolom komentar. Thank you very much for watching till the end. Goodbye.